Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama saya dan kita hari ini akan mempelajari mengenai objek string, teman-teman. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang assignment operators ya, teman-teman ya. Dan sekarang kita akan masuk ke objek string. Oke. Jadi objek string ini juga salah satu topik yang sangat penting dalam pemrograman C Script ya. Nah, si string ini adalah jenis data yang sangat umum digunakan. Jadi, mari kita check it out ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman, mari kita lihat apa itu string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter. Di C Script, string adalah objek yang menyediakan berbagai metode dan properti untuk memanipulasi teks. Nah, contoh string spasi greeting sama dengan hello world. Oke, maka output yang dikeluarkan adalah hello world. Nah, dalam contoh ini, kita mendeklarasikan variabel greetings dengan tipe data string dan menginisialisasinya dengan nilai hello world gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa properti dasar dari objek string. Salah satu properti yang paling sering digunakan adalah length, yang memberikan panjang dari string. Oke, misalkan kita ambil kayak tadi ya, string spasi greetings sama dengan hello world. Oke, titik koma. Lalu di bawahnya kita tulis int spasi length sama dengan greetings titik length titik koma. Maka output yang dikeluarkan adalah 13. Properti length ya, itu adalah mengembalikan jumlah karakter dalam string gitu, termasuk spasi dan tanda baca gitu. Misalkan kita tulis tahu bulat. Oke. Tahu itu 4, bulat itu 5. Tapi karena dia ada spasi, maka kita menambahkan kita menjadikannya 4 tambah 1 tambah 5. Totalnya 10. Maka length dari tahu bulat adalah 10, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, metode-metode yang sering digunakan dalam string itu ada sekitaran ya beberapa ya, teman-teman ya. Jadi selain properti, objek string itu juga memiliki banyak metode yang berguna untuk memanipulasi teks. Jadi beberapa metode yang sering digunakan itu adalah substring, index of, replace, top upper dan to lower. Lalu terakhir adalah trim, gitu teman-teman. Substring itu tugasnya itu mengambil bagian dari string. Misalkan hello world ya teman-teman ya. Nah, kalau kita tulis di bawahnya string spasi sub lalu strip greeting titik substring ya, lalu dalam kurung 7,5 titik koma, outputnya adalah world. Jadi dia mengambil bagian dari string tersebut teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada index of. Index of ini tujuannya itu mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring. Oke. Misalkan dari hello world, kita tulis int spasi index sama dengan greeting titik index of dalam kurung world. Output yang keluar adalah 7 teman-teman ya. Ya, dia mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring dan posisinya itu W-nya ini adalah di posisi ke-7 teman-teman ya. Jadi outputnya adalah 7. Replace. Replace ini mengganti semua kemunculan karakter atau substring dengan yang lain. Misalkan dari hello world, kita tulis di bawah string spasi new greeting, lalu spasi strip greeting titik replace. Dalam kurung kita tulis world, C script, titik koma. Output yang keluar adalah hello C script. Dengan kata lain, C script ini menggantikan world ya teman-teman ya. Lalu to upper dan to lower, yaitu mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf besar, huruf kapital, atau huruf kecil ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita tulis di hello world, kita tulis
string spasi upper greeting sama dengan greeting titik to upper dalam kurung titik koma. Yang keluar outputnya adalah hello world dengan kapital. Dan sedangkan kalau kita ubah upper greeting menjadi lower greeting, ya, dan to uppernya menjadi to lower, outputnya itu adalah hello world biasa, tanpa adanya kapital, teman-teman. Lalu ada trim, yaitu tugasnya menghapus spasi putih dari awal dan akhir string gitu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah penggabungan string. Penggabungan string adalah operasi yang sangat umum ya teman-teman ya. Di C script kita bisa menggabungkan string menggunakan operator plus ya. Atau menggunakan metode concat ya, concat tulisannya. Nah, interpolasi string itu menggunakan apa ya, tanda. Jadi misalkan jadi ini contohnya ya. String part 1 spasi strip hello titik koma. Lalu string part 2 spasi strip world titik koma. Kalau kita di bawahnya tulis string greeting lalu strip part 1 tambah part 2, outputnya adalah hello world. Kenapa? Karena part 1 itu hello, part 2 world. Dan penggabungan kata tersebut kedua-duanya menjadi hello world gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah, untuk membandingkan string ya teman-teman ya. Jadi membandingkan string juga merupakan operasi penting dalam pemrograman teman-teman. Di C script kita bisa membandingkan string menggunakan operator perbandingan sama dengan ya, atau metode equal dan compare teman-teman kayak gitu ya. Sip. Nah, jadi metode equals dan compare ini memungkinkan kita untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan string comparison titik ordinal ignore case ya teman-teman ya. Oke, sip. Lalu selanjutnya itu ada string builder untuk kinerja tinggi. Jika kita memodifikasi string ya teman-teman ya, secara intensif gitu ya, seperti dalam loop besar, kita bisa menggunakan string builder. Nah, string builder ini lebih efisien dibandingkan dengan string biasa karena tidak membuat salinan baru setiap kali diubah teman-teman. Nah, jadi string builder ini menyediakan metode seperti append, lalu ada insert, ada remove, dan replace yang mirip dengan metode string tapi lebih efisien dalam hal kinerja gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saat bekerja dengan string ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari, yaitu menggunakan operator sama dengan untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar dan kecil. Ini ya segala macam tadi ya, tapi kita akan lanjutin lagi. Oke, dan kita akan mengorganize code gitu ya. Nah, semakin banyak code yang kita punya dan kita akan mempunyai konflik ya antara nama dan behavior gitu ya. Apalagi kalau misalkan multi person project gitu teman-teman ya. Misalkan programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman. Jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu teman-teman. Nah, oke. Sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah tadi ini ya mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya kita akan kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan metode ya. Dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya, dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman.
dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah, di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada clash detector. Oke. Nah, sip. Jadi kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu, ya. Nah, yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu ini ya, apa tuh sebenarnya kayak masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke. Nah, sip. Nah, kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan ini using ya Unity Engine gitu teman-teman. Nah, saya akan pergi, nah akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah, kita akan ini aja gitu, akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini dot habis itu cari di sini scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya untuk apa gitu? Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman. Menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu. Nah, jadi scene management itu ya dot gitu ya, sini kita tambahin scene manager kayak gini. Ya, itu ada di dalam kelasnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya jangan lupa. Oke. Nah, nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya. Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya di Scene Manager-nya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class Unity Engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan ya. Jadi kita akan menggunakan load scene ya, kita menggunakan merge scene segala macam. Nah, ini sudah built in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu. Kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu teman-teman. Jadi saya ingin memberitahu ke kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, se-comfortable teman bagaimana ya teman-teman ya. Nah, oke. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sample scene. Ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke. Kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke.
Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit, tambahan di sini. Jadi ini akan, eee, dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build, scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan nge-load gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari zero, dari nol gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin nol gitu. Oke, sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene zero gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke ini sip kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya. Kayak gini nih contoh ya. Yang kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya, kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Face detector. Sini. Ouch, hit my head gitu. Misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini. Dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya? Nah, misalnya kita pengen nambahin oke gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya, kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya, ya, option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke si manajernya. Ya, saya akan mengetiknya, itu cara paling cepat gitu untuk ini atau bisa langsung tulis gitu di statement-nya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini, oke. Nah, di akhir pencet play teman-teman. Oke, nah saya akan coba masuk ke finish line nih. Contohnya, ini kan finish line nih teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Nah, oke sih. Nah, aduh, kalah ya jadi. Nah, teman-teman lihat kan kalau ini langsung restart gitu. Teman-teman juga ya, karena sebelumnya kita udah pelajarin. Kita ngebong kepala kita ya di sini ya. Oke, di sini nih. Dan kalau kita ngebong, kita jatuh nih kepala kita jatuh gitu ya. Ini akan nge-reload scene-nya gitu. Makanya scene manager class gitu teman-teman. Yang udah tambahin sebelum-sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah, sip gitu aja. Nah, oke sip. Buat teman-teman ya, ini kan kita udah jadi nih, udah lumayan ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya di mana kita akan coba melihat oke, karena kita tadi sebelumnya udah belajar ini, namespace ya dan scene management, kita akan menggunakan introduction ke jadi apa itu Unity teman-teman? Unity itu adalah salah satu game engine ya, game engine paling populer di dunia yang digunakan untuk membuat berbagai jenis game, mulai dari game mobile hingga game konsol dan PC. Jadi Unity ini terkenal karena kemudahannya untuk dipelajari dan digunakan serta dukungan komunitasnya itu yang sangat luas teman-teman ya. Nah, mungkin bagi teman-teman bertanya-tanya gitu ya, mengapa kita harus memilih Unity gitu. Jadi alasannya pertama mungkin adalah cross platform ya untuk Unity ini. Jadi Unity ini memungkinkan kita untuk merilis game di berbagai platform seperti iOS, Android, Windows, Mac, dan bahkan konsol seperti PlayStation dan Xbox. Lalu di Unity ini komunitasnya besar teman-teman. Dengan komunitas yang besar dan aktif ini, kita bisa dengan mudah menemukan tutorial, forum diskusi gitu ya, FGD, dan aset gratis yang bisa membantu kita dalam mengembangkan game gitu teman-teman. Lalu lanjut itu user friendly. Jadi Unity ini memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah dipelajari.
Bahkan untuk pemula sekalipun gitu ya teman-teman.